Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Hymn of the Deaf episode terakhir. Di episode lalu, untuk membantu ekonomi keluarga, ayah Simduk pun akhirnya menjodohkan putrinya itu dengan seorang pria muda kaya dan terhormat. Namun, seberapa sopan dan ramahnya pria itu, Simduk sudah kadung menyukai Wojin. Dilema Simduk pun mencoba meminta kepastian hubungannya dengan Wojin yang masih nampak ragu-ragu. Apakah ia bisa istiqomah mencintai Simduk dan menentang kehendak ayahnya? Sementara itu, mengetahui jika Wojin masih saja terus membuat tulisan, sang ayah pun murka. Namun, Wojin yang sudah lelah dengan berbagai tekanan, untuk pertama kalinya ia pun melawan kehendak sang ayah. Sang ayah pun tetap kekeh dan gak mau menerima keinginan Wojin ini. Hingga terbersit dalam pikirannya, ayahnya ini ingin Wojin tetap hidup ataukah mati? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakor ya, check it out. Setelah bertengkar dengan sang ayah, Wojin pun jadi seperti orang yang kehilangan ide untuk menulis dan lebih banyak melamun. Di saat ia tengah galau, ia pun mendapat telepon tanpa suara dari Simduk. Ya, Simduk pun lagi galau. Apakah ia harus menerima perjodohan ini ataukah tetap setia pada Wojin yang juga masih belum memberikan keputusannya? Ya, rupanya istrinya Wojin lah yang melaporkan semua kegiatan menulis Wojin pada sang ayah selama ini. Mendapati kabar jika putranya itu tidak pulang ke rumah dan menghilang dari kantornya, sang ayah pun menggerebek rumah Wojin dan menemukan banyak tulisan-tulisan di sana, serta ada satu peti surat cinta yang diterima Wojin dari Simduk. Sementara itu, Simduk pun akhirnya mendapat kontrak menyanyi, yang mana rekamannya akan dilakukan di Osaka, Tokyo. Ia pun cukup lega karena bayarannya bisa untuk menutupi biaya pendidikan adik-adiknya tanpa ia harus menikah dengan orang yang kaya. Saat tengah di jalan pulang menuju rumahnya, Simduk dikejutkan dengan kehadiran Wojin yang rupanya sudah menunggunya di jalan. Tanpa basa-basi, Wojin pun langsung memeluk Simduk, tanda kalau Wojin sudah memutuskan untuk tetap berada di sisi Simduk. Wojin pun berniat hendak pergi ke Tokyo sambil membawa Simduk bersamanya. Ya, seperti kawin lari gitu ya kayaknya. Setelah seharian menghilang, Wojin pun akhirnya kembali ke rumahnya. Namun ia terkejut ketika melihat ayahnya bersama dengan istrinya tengah membakar semua buku sastra dan karya tulis yang dibuatnya. Di ruangannya, sang ayah pun kembali murka saat membahas tentang Simduk yang dipandangnya sebagai wanita yang tidak selevel karena pekerjaannya sebagai seorang penyanyi. Namun Wojin tetap membela Simduk hingga karena sikapnya ini, sang ayah pun akhirnya mengusir Wojin dari rumahnya dan menarik semua fasilitas yang selama ini diberikannya pada Wojin. Terusir dari rumahnya, Wojin pun memutuskan untuk berangkat lebih dulu ke Tokyo dan kembali menetap di kosannya yang dulu. Sementara itu, setelah mendapat kepastian tentang hubungannya dengan Wojin, Simduk pun akhirnya jujur pada sang calon suami kalau ia menolak perjodohan itu. Dan untungnya, sang calon suaminya pun mau menerima keputusan Simduk ini dengan lapang dada. Ya, beruntungnya Simduk ya. Untungnya sang mantan calon suaminya baik banget. Udah mah cakep, sopan, lapang dada pula. Sementara itu, ada-ada aja cobaan yang menghampiri Simduk. Sang adik lelakinya mendengar teman-temannya bergosip jika penyanyi Yoon Simduk berhubungan dengan banyak pria-pria kaya dan pernah kepergok pulang malam-malam dari salah satu rumah pria itu. Dan uang yang selama ini diterimanya adalah bayarannya sebagai wanita penghibur. Ya, rupanya sudah banyak berita negatif yang tersebar mengenai Simduk yang sama sekali tidak ia sadari. Padahal mah, ia memang bertemu dengan seorang pria kaya yang memang suka mendukung seniman Joseon yang tidak mampu namun memiliki bakat yang baik. Karena kecintaannya akan musik dan seni, pria itu pun berniat untuk membiayai pendidikan kedua adik Simduk yang juga
juga mengambil jurusan seni musik. Dan sebagai balasan atas kebaikannya, Simduk pun sering datang ke rumah pria itu untuk menyanyikan beberapa lagu. Namun namanya juga artis ya, nggak bisa sembarangan melangkah karena setiap gerak-geriknya akan jadi sorotan dan jadi bahan gosipan. Dan efek dari gosip itu membuat Simduk jarang mendapat tawaran manggung lagi. Ia pun mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Kesialan tidak hanya sampai di situ saja. Simduk pun dibawa menuju gedung pemerintahan Jepang Korea dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu petingginya yang adalah seorang pria Korea namun menjadi antek-antek bagi orang Jepang. Sang antek-antek pun menyuruh Simduk untuk tampil menyanyi di perjamuan-perjamuan kantor milik pemerintah Jepang, yang mana kegiatan itu diselenggarakan untuk merayakan kemakmuran kekaisaran Jepang. Simduk pun jelas menolak, namun pria itu pun mengancam akan mencelakai keluarga Simduk jika menolak tawaran ini. Ya, udah mah ia menanggung beban ekonomi keluarga, keterpa gosip tidak sedap, dianggap wanita murahan, dan kini keluarganya malah mensupport dia untuk menerima tawaran dari pemerintahan Korea Jepang, yang mana pejabatnya itu memperlakukannya dengan tidak sopan. Saat dirinya tengah ditekan oleh keluarga yang terus-menerus menuntutnya menghasilkan banyak uang, Simduk pun akhirnya menangis saat membaca surat yang dikirimkan Wojin. Dari Tokyo sana, Wojin meminta maaf karena tidak bisa berada di sisi Simduk saat gadis itu sedang kesusahan seperti ini. Wojin pun menyemangati Simduk dan meminta agar gadis itu cepat datang kepadanya. Sementara itu, Wojin yang tengah berada di kosannya dikejutkan dengan kehadiran istrinya yang meminta agar Wojin mau kembali ke Joseon. Alasannya, sejak Wojin pergi, ayahnya jadi sakit-sakitan. Ya, akhirnya gadis yang sudah ia tunggu-tunggu pun datang juga ke Tokyo. Wojin pun dilema karena ia diminta untuk kembali ke Joseon. Namun, jika ia kembali ke sana, dipastikan hidupnya tidak akan sebebas ini dan akan sulit untuk bertemu lagi dengan Simduk. Gak jauh beda dengan Wojin, Simduk pun sama. Jika ia kembali, ia akan disuruh untuk menerima kontrak menyanyi di perjamuan kantor Jepang, yang mana hal ini bertolak belakang dengan keinginannya. Dan kalau ia menolak, ia dan keluarganya akan mati. Simduk pun jadi teringat akan penyair Takeo Arishima yang beberapa tahun lalu telah tiada akibat tekanan yang dirasakannya. Simduk berpikir kepergian penyair itu karena ia sudah lelah dan ingin segera beristirahat. Dan hal ini yang juga tengah dirasakan Simduk, lelah dan ingin beristirahat juga. Wojin yang juga merasakan hal yang sama lantas menanggapi perkataan Simduk dengan memintanya untuk beristirahat di sampingnya karena Wojin akan menemani kemanapun Simduk pergi selamanya. Ya, selama di Osaka, mereka berdua pun akhirnya banyak menghabiskan waktu bersama. Simduk selalu menemani Wojin untuk menyelesaikan tulisannya, sedangkan Simduk akhirnya bisa menyelesaikan rekamannya dengan baik dan memuaskan dengan ditemani adik perempuannya sebagai pianisnya. Beres rekaman, Simduk pun meminta adiknya untuk segera kembali ke Joseon dan ia pun menitip pesan untuk memberikan sejumlah uang yang ia simpan di laci mejanya pada ibunya. Sang adik pun bertanya, kapan Simduk akan kembali ke Joseon? Simduk pun hanya tersenyum dan mengucapkan sampai jumpa. Ya, keduanya pun akhirnya melakukan perjalanan menaiki sebuah kapal bersama. Ketika tengah didata, Wojin menggunakan nama samarannya sebagai Kim So-san, sedangkan Simduk menggunakan nama samarannya menjadi Yoon So-sun, dan keduanya pun saling berpandangan dengan hangat. Di kamarnya, Simduk pun kembali menemani Wojin yang tengah menulis sebuah pesan dan hendak meninggalkan beberapa lembar uang dan sebuah jam tangan. Simduk pun mengingatkan jika matahari akan segera terbit. Wojin pun lantas mengambil topi milik Simduk yang pernah ditinggalkan di rumahnya dulu dan memakaikannya pada gadis itu. Ya, keduanya pun kini sudah berada di geladak kapal sambil membicarakan kenangan-kenangannya saat bersama dulu. Sambil tersenyum, Simduk pun mengajak Wojin berdansa untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya keduanya pun menghilang bersama pagi itu. Dan Hymn of the Death pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Akhirnya selesai juga ya alur cerita drakor yang dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Shin Hye Sun ini. Namun sayangnya sad ending ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di maraton drakor selanjutnya dan dadah!